Oke, oke. Hai, perkenalkan aku Charlene, nomor absen 30, akan melakukan pembiasaan Amerta. Tapi sebelum aku mempresentasikan tentang buku ini, aku mau Amerta. Nah, sebelum masuk ke cerita di buku ini, aku mau menjelaskan bagaimana sih caranya aku bisa mendapat kesempatan untuk menulis buku ini. Jadi teman-teman, aku itu masuk ke salah satu tempat pengajian anak. Namanya Istana Quran Anak Soleh, atau yang lebih sering diringkas dengan sebutan IKAS. Di sana, ketua yayasannya itu adalah seorang penulis juga. Beliau sudah menulis sekitar 27 buku. Jadilah beliau ingin membuat sebuah klub yang berkaitan tentang tulis-menulis. Namanya Klub Jendela. Nah, Klub Jendela ini ketuanya adalah aku sendiri loh, teman-teman. Sebelumnya kami sudah membuat 2 buku ya, kurang lebih. Nah, ini dia buku yang salah satunya aku tuh ikut menulis di sini. Jadi ceritanya ada 2 orang remaja perempuan, namanya Arin dan Tina. Arin itu anaknya serius tapi pintar. Nah, kalau Tina, dia periang dan sangat suka bercanda. Meski begitu, Tina tetap jauh lebih pintar daripada Arin. Suatu hari, guru mereka mengumumkan bahwa akan ada Olimpiade Sains bergengsi. Mereka berdua tentu saja akan mengikuti Olimpiade itu. Arin belajar mati-matian. Ia lupa makan, lupa mandi, dan hanya keluar rumah saat sekolah saja. Kamarnya sudah berubah seperti perpustakaan, penuh dengan buku-buku tebal yang isinya rumus sulit. Sedangkan Tina, ia juga belajar, tapi ia masih tahu batasan dan tetap menjaga dirinya dengan baik. Hanya perlu waktu 2 bulan untuk melihat perubahan Arin yang begitu drastis. Awalnya ia sangat cantik, rambutnya panjang, dan sangat amat pintar. Tapi setelah 2 bulan belajar mati-matian, tubuhnya berubah. Ia menjadi kurus, matanya sayu, juga rambut indahnya rontok. Sedangkan Tina, ia tetap ceria dan antusias seperti biasanya. Teman-teman, ketika hari H tiba, mereka memasuki ruangan yang sama. Beberapa jam kemudian, mereka keluar dari ruangan itu. Di jam yang sama, tapi dengan suasana yang berbeda. Saat baru keluar, Arin menghampiri Tina. Belum sempat mengucapkan apa-apa, Arin sudah terjatuh. Ia pingsan. Nah, karena tidak kunjung bangun selama waktu yang panjang, akhirnya Arin dibawa ke rumah sakit terdekat. Di sana Arin merasa sangat menyesal. Ia meminta maaf pada dirinya sendiri dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Nah, teman-teman, Arin dan Tina mendapatkan juara 1 dan 2. Mereka berdua akhirnya menjadi sepasang sahabat yang teman-temannya sebut dengan panggilan duo Miss Perfect. Karena tidak hanya pintar, tapi mereka juga cantik. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa belajar itu sangat amat penting, apalagi untuk kita-kita sebagai seorang pelajar. Tapi kita juga harus tahu batasan biar gak over kayak Arin. Nah, teman-teman, begitu cerita yang ada di dalam buku ini. Oh iya, aku mendapatkan penghargaan sebagai penulis dengan predikat tulisan terbaik dan paling inspiratif di buku ini loh, teman-teman. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman dari presentasiku? Kalau pesertanya itu ada banyak, dan satu penulis itu bisa mengirimkan 3 naskah atau lebih. Pesertanya juga kebanyakan adalah orang-orang dewasa, jadi kayak yang sudah menjadi guru dan lain-lain gitu. Ada lagi? Enggak. Jadi jangan gara-gara buku anak-anak yang nulis anak-anak, enggak. Jadi yang nulis tuh orang-orang dewasa juga gitu. Apalagi ada yang mau ditanyakan lagi? Udah?
segitu aja. Ini teman-teman, buku ini tuh akan aku berikan ke sekolah. Jadi ibu, ini ini ibu. Iya, iya, Ucapan terima kasih ya iya pada ibu, Sherin sama-sama. ya telah bisa mengapresiasikan apa yang ada di pikiran Alin sehingga Alin bisa belajar dengan baik dan hasilnya sangat luar biasa. Alin Makasih ibu. sudah menghasilkan buku yang kedua ya. Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan sekolah. Teruslah belajar, teruslah berkarya, Siap. jangan sampai putus di sini ya. Oke. Masih panjang jalan yang harus Alin tempuh ya. Sukses selalu. Oke, Terima siap. kasih. Ya, makasih.